kebun yang kawahnya luas dan kelak menjadi danau meninjau setelah peristiwa tragis menimpa dua sejoli yang bernama Siti Rasani dan Iran. Di lereng Gunung Tinjau hiduplah keluarga besar yang terdiri dari 9 saudara laki-laki dan seorang adik perempuan bernama Siti Rasani. Mereka dikenal sebagai bujang 9. Setelah ayah dan ibu mereka wafat, sang sulung bernama Kukuban menggantikan peran orang tua sebagai kepala keluarga. Kukuban dan 8 saudaranya menggarap sawah dan ladang, sementara Siti Rasani mengurus rumah, memasak, serta menenun. Mereka hidup rukun dan saling menjaga. Siti Rasani tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik rupa, tetapi juga berbudi luhur. Ia lemah lembut, sopan santun, dan menjadi kebanggaan kampung. Banyak pemuda yang terikat padanya, tetapi tak ada satupun yang mendapat restu hingga akhirnya muncul Giran. Giran adalah anak tunggal Datuk Limpatang, pemimpin kaum dan juga mama dari pihak ibu Siti Rasani. Giran adalah pemuda tampan, rajin, serta santun. Pertemuan Giran dan Siti Rasani diladang menemukan bentuk cinta. Mereka saling menyukai dan saling berbalas pantun khas budaya Minang. Cinta mereka mendapat restu dari Datuk Limpatang yang akhirnya datang bersama istrinya untuk meminang Siti Rasani secara adat. Namun, lamaran itu mendapat penolakan dari Kukuban. Ia menaruh dendam lama terhadap Giran karena sebelumnya dalam pertandingan silat adat, Kukuban kalah dan kakinya patah akibat tangisan Giran. Kekalahan itu mencoreng harga dirinya di depan orang banyak. Meskipun 8 saudaranya setuju dan menemui Giran untuk menjadi calon suami Siti Rasani, Kukuban masih kukuh menolak lamaran tersebut karena adat mengajarkan musyawarah mufakat. Mereka menolak lamaran tersebut jika belum ada kesepakatan bulan. Penolakan itu menghancurkan hati Siti Rasani. Ia merasa dipenjara di dalam rumahnya sendiri. Ia dilarang hubungan dengan Giran, bahkan tidak boleh mengikuti budak Limpatang tempat dia dibesarkan sendiri. Dalam keputusasaan, ia dan Giran diam-diam bertemu di tempat biasa mereka bertemu, sebuah danau dekat sungai. Di sana, mereka mencoba mencari jalan keluar dari larangan cinta yang menikam. Namun, saat Giran mencoba mengobati luka kecil di kaki Siti Rasani, mereka tertangkap basah oleh Kukuban dan keluarga. Mereka pun dibawa ke sidang adat tanpa memberi uang klarifikasi. Para pemuka adat yang telah dihukum oleh Kukuban menyatakan keduanya bersalah. Mereka telah diangkat mencemarkan nama baik keluarga dan melanggar nilai adat. Meski Datuk Limpatang membela mereka mati-matian, keputusan sudah bulat. Giran dan Siti Rasani dihukum tuang di kawah Gunung Tinjau. Di hari eksekusi, Giran dan Siti Rasani dibawa ke puncak gunung dengan tangan terikat dan mata tertutup. Sebelum dijatuhkan ke dalam kawah, mereka memanjatkan doa kepada Tuhan. Giran meminta, jika mereka memang bersalah, biarlah mereka hancur di kawah. Namun jika mereka tidak bersalah, maka biarlah gunung meletus dan semua yang menzalimiku mendapat balasan. Tiba-tiba gunung berguncang hebat. Gunung Tinjau meletus dengan dahsyat. Kawahnya menyempurna lahar panas, menciptakan limbah yang perlahan-lahan terisi air hingga akhirnya menjadi danau. Gunung Tinjau pun lenyap, berganti dengan danau yang terjal. Konon bujang 9 dikutuk menjadi ikan rayong, ikan besar yang hidup di danau Meninjau untuk menjaga kelestarian danau. Sedangkan para warga yang ikut dalam ketidakadilan itu pun hukuman tersebut diyakini dikutuk menjadi ikan lima. Ikan lima adalah ikan kecil yang sampai kini menjadi ciri khas dari danau Meninjau. Giran dan Siti Rasani diyakini tidak tewas, tetapi lenyap secara goib dan menandakan simbol cinta yang suci dan tidak bersalah.
sebagai legenda. Ia menjadi penanda sejarah dan identitas kultural. Danau Maninggal yang saat ini dikenal sebagai objek wisata, dulunya dipercayai berasal dari tragedi ketidakadilan. Gunung Hijau dan Maninggal mempunyai luas sekitar 284 km persegi dan dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang terbentuk akibat letusan dahsyat itu. Di masa kolonial Belanda, Danau Maninjau ditetapkan sebagai kawasan wisata dan pelestarian alam. Banyak tempat seperti pala, kopi, cengkeh, dan kayu manis tumbuh subur di sekitarnya.